Assalamualaikum teman-teman, dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Lisa Permata Dewi. Saya bersekolah di SD 02 Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Karanganyar karya Daniel Agus Marianto dan Listiani Harjanti yang berjudul Asal Mula Gunung Mengadek. Gunung Mengadek terletak kurang lebih 20 km dari sebelah selatan kota Karanganyar. Sampai saat ini, gunung tersebut ramai dikunjungi oleh banyak orang untuk berziarah pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Mengapa semua itu bisa terjadi? Legenda Gunung Mengadek terjadi pada masa berkecamuknya perang besar antara pasukan Raden Mas Said melawan Kompeni Belanda. Kompeni Belanda benar-benar kewalahan menghadapi serbuan pasukan Raden Mas Said yang dikenal sakti dan ahli strategi. Apalagi pada saat yang bersamaan, Kompeni Belanda harus menghadapi Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Serang. Kemudian, Kompeni Belanda merencanakan taktik pucuk rayu yang terbilang ampuh, yaitu perundingan. Namun, dengan tegas Raden Mas Said menolak mentah-mentah taktik tersebut. Kita dalam bahaya Gusti Pangeran. Kali ini Kompeni mengarahkan segenap kekuatannya. Raden Mas Said pun menanggapi laporan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai ahli perang, Raden Mas Said tidak berani gegabah untuk menyerang pasukan. Pangeran harus menyelidiki sendiri tentang kekuatan Kompeni. Tampaknya kita tak mungkin bisa melawan Kompeni mereka. Bahkan untuk menghindar pun sulit, ucap Raden Mas Said setelah menyelidiki kekuatan Kompeni. Kemudian Raden Mas Said memutuskan untuk menyelamatkan pasukannya dengan cara memerintahkan agar menghindari jalan-jalan rahasia. Sedangkan Raden Mas Said dengan sebagian kecil pasukannya berusaha mengalihkan perhatian. Usaha penyelamatan pun berhasil dengan gemilang. Namun, Raden Mas Said sendiri akhirnya terjatuh dalam jurang pada saat menghadapi sergapan Kompeni. Pada saat masa kritis itu, untung saja Raden Mas Said diselamatkan oleh petaka sakti. Terima kasih Bapak telah menyelamatkan saya. Mungkin jika tadi Bapak tidak menyelamatkan saya sudah terkubur di dasar jurang sana. Sekali lagi, terima kasih atas kebaikan Bapak. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk saling menolong, Nak Mas Said. Selanjutnya, petapa sakti itu menyarankan Raden Mas Said untuk bertapa 100 hari di sebuah gunung kecil di lereng Gunung Lawu. Tujuan dari petapa itu selain mengelabui pihak Kompeni juga beranggapan kalau Raden Mas Said sudah mati dan untuk memohon pertolongan Tuhan Sang Pencipta. Nah, Nak Mas Said, sekarang pejamkan mata dan pegang tanganku. Akan ku antar ke gunung itu. Ketika Raden Mas Said meminta untuk membuka matanya, senopati perang yang gagah berani itu terkejut bukan kepalang. Kini dia berada di sebuah gunung yang tak jauh dari Gunung Lawu. Kita sudah sampai, Nak Mas Said. Sekarang mulailah bertapa dan memohon pertolongan Tuhan Sang Pencipta. Niscaya apa yang Nak Mas Said cita-citakan akan terwujud. Hanya sekejap petapa sakti itu hilang dari hadapan Raden Mas Said. Raden Mas Said pun segera mencari tempat bertapa di puncak gunung yang sunyi. Tepatnya pada hari ke-100, Raden Mas Said dibangunkan oleh suara. Akulah penunggu gunung ini, Pangeran. Permohonan Pangeran sudah dikabulkan. Sebagai tandanya, Pangeran akan bertemu lagi dengan pasukan Pangeran
di kaki gunung ini. Pasukanku sudah sampai di gunung ini, benarkah? Benar, Pangeran. Pasukan Pangeran sudah diberi petunjuk oleh petapa sakti yang menolong Pangeran. Maka dari itu, namakanlah gunung ini Mengadek, Pangeran. Mengadek? Benar, Pangeran, karena disinilah Pangeran selalu unggul mengadek dalam setiap pertempuran. Sejak saat itulah gunung tempat betapa Raden Mas Said dinamakan Mengadek. Dari proses betapanya di Gunung Mengadek, Raden Mas Said dapat menggapai cita-citanya yang menjadi raja dan pendiri dinasti Mangkunegara. Ketika Raden Mas Said wafat, Raden Mas Said meminta dikebumikan di puncak Gunung Mengadek. Gunung Mengadek pun menjadi tempat keramat dan bertuah. Tidak mengherankan jika banyak peziarah yang berdatangan sampai saat ini. Nah teman-teman, itu tadi akhir cerita asal mula Gunung Mengadek. Kira-kira pesan moral apa yang kita dapat dari cerita tersebut? Legenda ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menggapai cita-cita, usaha keras saja belum cukup. Ternyata kita harus memohon pertolongan Tuhan Sang Pencipta. Jika Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bisa mengutus semua ciptaannya. Untuk teman-teman, semangat ya menggapai cita-citanya. Dan untuk Bapak Ibu Dewan Juri, semoga selalu diberikan kesehatan sepanjang masa. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.